Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali ke channel ini dan sudah lama sekali ya saya tidak menunjukkan wajah secara langsung seperti dulu konten awal-awal Opus, karena memang kita berusaha untuk mencari konsep yang baru dengan menampilkan footage video agar pesannya lebih sampai sebenarnya. Karena dengan menampilkan wajah langsung sebenarnya kan cuman menyaksikan orang ngomong atau ngomong apa, tapi kalau misalnya dengan potongan-potongan video kan bisa merasakan pesannya. Itu tujuan kita sebenarnya. Cuman di sini saya tampil kembali untuk biasanya kalau saya berbicara seperti ini secara langsung pasti ada keresahan yang saya alami gitu kan, yang kami alami, dimana memang kita itu sudah jarang fokus untuk membuat konten YouTube. Kalau kemarin memang fokus utama kita adalah membuat konten YouTube dan berharap bisa naik YouTube kita. Cuman kesini mungkin fokus kita terbagi itu dengan hal-hal yang lebih konvensional seperti itu. Jadi YouTube hanya selingan saja ketika kita menyampaikan keresahan seperti itu kan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan keresahan di mana kami membuat usaha gitu ya. Salah satu dari kita membuat usaha yang memang konvensional secara nyata gitu kan, di mana memang ada beberapa juga yang membuka usaha lalu kemudian merasa dipersulit seperti itu. Mungkin kalian yang suka membeli baju atau jaket dan lain sebagainya, yang memang menyukai impor-impor dari luar negeri, misalnya brand-brand yang terbilang cukup mahal, mungkin yang berkualitas bahannya, namun mencari yang murah gitu kan, seperti itu. Nah, kendalanya di situ. Dan kemarin ada kebijakan dari pemerintah bahwa dilarang untuk menjual barang-barang atau baju bekas seperti itu. Kalau misalnya pandangan subjektif kita, ya merugikan untuk kita lah, kenapa harus dilarang kan gitu. Kalau alasannya karena kesehatan medis yang dikhawatirkan akan membawa penyakit karena baju itu adalah baju bekas, pasti ada QC dulu, ada quality control dulu kan. Tidak mungkin sembarangan dijual tanpa dicuci dulu kan, seperti itu, apalagi bekas orang lain. Atau ada alasan yang lain, misalnya untuk menghargai produk dalam negeri. Narasinya kan seperti itu. Ya memang kita wajib menghargai produk dalam negeri, produk lokal berarti kan. Namun sejauh mana kita harus menghargai produk luar negeri atau dalam negeri, sejauh mana? Perspektifnya bagaimana? Sudut pandangnya bagaimana? Kita mendapatkan impor dari negara lain bukan hanya baju, bukan hanya pakaian, tapi juga dari sandang, pangan dan lain sebagainya, elektronik, kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Kebanyakan itu kan impor sebenarnya. Padahal kita juga sudah mampu membuat barang-barang tersebut. Tapi kenapa tidak ada narasi? Kenapa tidak ada narasi yang seperti yang sekarang, yang baru kemarin terjadi gitu kan, soal tidak boleh menjual baju bekas? Ada apa di balik itu kan? Kita berpikirnya seperti itu. Subjektif memang, tidak objektif. Hanya saja kami bertanya-tanya, memangnya kenapa gitu? Memang ini tuh narasi yang sudah lama sebenarnya dan terjadi tiap tahun. Jadi baju bekas itu memang ilegal, dilarang karena dibawa dari luar negeri tanpa pajak mungkin. Nah, di situ kami berpikirnya bahwa ini mungkin persoalannya pajak, bukan persoalan moral atau persoalan bangga pada produk dalam negeri, tapi persoalannya pajak seperti itu. Karena brand-brand luar yang baju-baju bekas ini atau jaket bekas ini dilarang karena ilegal, tidak ada pajaknya, maka dilarang. Tapi narasinya harus menghargai produk lokal. Padahal mungkin alasan sejatinya adalah karena pajak. Maksud saya,
Saya tidak menyalahkan pemerintah atau misalnya kebijakan tersebut gitu, tidak. Namun kenapa tidak transparan? Kenapa tidak transparan penjelasannya, narasinya untuk menjelaskan bahwa ini pajaknya tidak jelas, ini ilegal dari luar dan lain sebagainya. Karena kalau kita berpikir dari sudut pandang masyarakat itu tidak peduli ini ada pajak atau enggak, tidak peduli. Yang penting mereka itu, masyarakat kita terutama kan, mencari produk yang bagus dengan harga yang terjangkau, seperti itu kan. Dan tidak peduli ini ada pajaknya atau tidak gitu kan. Yang penting bisa dapat bajunya dengan harga yang bisa terjangkau, seperti itu. Bagi penjual pun seperti itu, bisa dapat barang dengan harga yang terjangkau untuk dijual dengan bisa mendapatkan keuntungan yang bisa diperhitungkan gitu, bisa dimengerti, seperti itu. Ini hanya persoalan bisnis seperti itu. Cuma kenapa narasinya tidak jelas gitu? Maksudnya tuh tidak jelaskan aja urusannya pajak, bukan kesehatan, bukan urusan soal harus bangga produk lokal. Karena kalau misalnya konteksnya harus bangga produk lokal, kita itu sudah bisa membuat otomotif, misalnya dari dunia otomotif, mobil sendiri sudah bisa sebenarnya. Cuman kan tidak ada dukungan, makanya tidak lanjut. Lalu kita juga sudah bisa mengekspor yang lain sebagainya gitu. Produksi pabrik-pabrik besar dengan brand-brand besar di luar negeri kan produksinya di kita sebenarnya banyaknya. Hanya saja hak miliknya namanya asing, tapi produksinya di sini. Maksudnya memang hal yang dilarang, ilegal dan lain sebagainya tidak baik memang. Hanya saja kenapa dibalik mempunyai kebijakan dan lain sebagainya tidak ada solusi yang berdampingan gitu. Maksudnya biar si yang pembeli, biar tidak ada yang dirugikan, maksudnya seperti itu. Karena klaimnya bahwa takut masyarakat kita dirugikan yang dimana, siapa yang dirugikan, maksudnya seperti itu kan, yang kami pertanyakan sebagai penjual misalnya, atau yang pembeli juga gitu. Jadi susah mencari barangnya, seperti itu. Yang dirugikannya siapa, maksudnya seperti itu maksud saya. Karena masyarakat biasa yang saya lihat tidak ada yang dirugikan. Kalau misalnya dalam kolektif masyarakat semua, maka yang dirugikan siapa sebenarnya? Yang dirugikan yang tidak dapat apa-apa mungkin saya terlalu frontal menjelaskan hal seperti ini, tapi kita memang harus berani. Kalau misalnya saya salah, misalnya dalam bersudut pandang seperti ini saya salah gitu, karena itu kan produk ilegal, tetap aja salah gitu. Ya memang kita akui salah gitu, kalau sudah menjual produk ilegal. Tapi kenapa produk ilegal bisa masuk? Nah gitu pertanyaannya. Ada di balik pertanyaan pasti ada pertanyaan lagi. Kenapa produk ilegal bisa masuk? Apakah selemah itu keamanan Indonesia gitu kan? Atau di balik itu ada apa gitu, maksudnya tuh kenapa kita bisa menjual gitu kan? Kenapa barang itu bisa sampai ke kita gitu? Padahal itu dilarang seperti itu. Dan kita membelinya aman-aman saja. Maksudnya baju dan lain sebagainya yang produk brand-brand luar yang bekas kan itu tidak boleh. Tapi sampai sekarang kita masih bisa mendapatkannya gitu. Tapi narasinya harus menghargai produk lokal dan lain sebagainya. Maksudnya ada double standar di sini, ada ketidakjelasan yang dikeluarkan hanya narasi-narasi, tetapi solusinya tidak tahu seperti apa, harusnya seperti itu. Ini hanya menyampaikan keresahan saja, dan memang sekali lagi disclaimer saya ini subjektif ya, tidak objektif, karena memang kebetulan dari kita juga ada yang jualan baju bekas seperti itu. Hanya saja kebijakan ini tidak memberikan solusi apa-apa. Hanya saja memang masuk akal, cuman tidak memberikan solusi apa-apa, dan siapa yang dirugikan sebenarnya, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan berdebat di kolom komentar. Kali ini saya izinkan kalian berdebat. Sampai jumpa di video selanjutnya.